Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang soal tes intelijensi umum CPNS 2024 ya. Ini paket ke-10. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini ada televisi sama radio. Ini adalah televisi itu menghasilkan sebuah gambar dan radio itu akan menghasilkan sebuah suara ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 2. Padi itu ditanam di sawah atau padi dibudidayakan di sawah ya. Ini juga berkaitan dengan udang yang dibudidayakan di tambak ya. A jawabannya. Oke, lanjut nomor 3. Hubungan objek pada kalimat 1,3 juta penduduk mengalami kekeringan karena kurangnya frekuensi air hujan selama beberapa bulan ini setara dengan ini kekeringan itu disebabkan oleh kurangnya air. Sementara kehampaan ini karena kurangnya udara ya teman-teman. Jadi B jawabannya. Oke, lanjut nomor 4. Hubungan objek pada kalimat pabrik tempe menjelaskan tentang proses produksi yang menghasilkan berbagai jenis produk tempe. Nah, setara dengan ini jawabannya adalah D ya teman-teman. Produksi dilakukan untuk menciptakan sebuah produk yaitu produk tempe ya. Nah, sementara perjalanan dilakukan untuk sampai tujuan ya. Oke, lanjut nomor 5. Oke, di sini semua mahasiswa Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa Universitas Gatotkaca adalah pekerja di PTX. Berarti sebagian pekerja PTX pasti sebagian ya. Jawabannya karena ini bagian ini tulisannya semua, ini sebagian dan kata-katanya sama ya. Jadi sebagian pekerja PTX yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. D. Oke, lanjut nomor 6. Semua binatang adalah makhluk hidup.
Semua makhluk hidup akan mati. Kera adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Kesimpulan yang tepat adalah ini kera akan mati ya teman-teman D. Kenapa? Karena kan semua binatang itu makhluk hidup, pasti akan mati. Nah, kera itu kan binatang ya. Jadi pasti dia makhluk hidup yang nantinya juga akan mati. Oke, lanjut nomor 7. Oke, ini berkurang 5, ini berkurang 10, ini berkurang 15. Berarti ini nambah 5 ya. Berkurang 5 ya, ini berkurang 5, ini berkurang 5, ini berkurang 5. Berarti ini 20 ya. Berarti 60 kurangin 20 ada 80 kurangin 20 adalah 60. Terus ini dikurangin lagi sama 25 ya. Jadi 535. Jawabannya. Oke, lanjut nomor 8. Oke, untuk nomor 8 ini polanya adalah loncat 1 ya. 3 ke 5 itu adalah ditambah 2. Ini kurangin 2. Oke, ini 3 ke 5 itu adalah ditambah 5. Ini ditambah 4. Ada pengurangan ya. Kemungkinan ini ditambah 3 nih. Kalau ditambah 3 berarti ini 15. Kalau misalnya polanya ini ditambah 2 terus dikurangin 2, berarti duanya tetap ya, cuman ditambah sama berkurangnya itu bergantian. Berarti habis berkurang ini tambah ya, tambah 2, berarti ini 5. 15 B. Oke, lanjut nomor 9. Oke, untuk nomor 9 ini 17 ke 17 itu kan tidak ada perubahan ya. Terus ini berkurang 2, ini berkurang 4, ini berkurang 6. Berarti ini kan habis 0, 2, 4, 6. Berarti genap ya. Ini 8 setelah itunya. Berarti 5 kurangi 8 itu adalah min 3. D. Oke, lanjut nomor 10. Oke, ini polanya ada lompat 1 ya. 6 ke 12 itu kan ditambah 6. Ini juga ditambah 6. Berarti 18 ke ini berarti ditambah 6 ya. Yaitu 24. Oke. 95 ke 80 itu adalah kurangin 15. Ini dikurangin 15 juga ya. Ini juga kurangin 15. Jadi 0, 50 ya. Berarti 50 sama 24. A jawabannya. Oke, lanjut nomor 11. Oke, di sini hasil dari
dalam kurung 1 ditambah 1/20. Satunya di sini maksudnya adalah 20/20 ya. Ditambah 1/20. Lalu dalam kurung yang kedua itu satunya di sini adalah 21/21 ya. Karena dia penyebut bagian sini adalah 21. Untuk yang dalam kurung yang ketiga itu satunya di sini adalah 22 ya. Karena ini 22/22 ditambah 1/22. Oke, kita langsung saja kerjakan. 20 ditambah 1 berarti 21/20. 21 ditambah 1 itu adalah 22/21. 22 ditambah 1 itu 23/22. Oke, kita tinggal coret. Ini coret nih. Jadi tinggal 23/20. Yaitu A jawabannya. Oke, lanjut nomor 12. Oke, ini soal penjumlahan dan pengurangan. Kita kurangin saja dengan angka yang terdekatnya ya. Ini 2099. Itu dikurangin dengan ini ya, 2096. Kita kurangin. Dikurangin itu akan menghasilkan 3 ya. Nah, 1089 kurangin 1086. 3 juga. 209 dikurangin 206. Ini juga 3 ya. 175 kurangin 172. Ini juga 3. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3. 3-nya ada 4 nih. Berarti 3 kali 4 12. Oke, lanjut nomor 13. Oke, di sini 2024 dikali 2030 ditambah 9, lalu hasilnya nanti diakarin ya. Oke, 2030 kan bisa kita pecah seperti ini ya. Dikali 2024 ditambah 6. Seperti itu. Lalu misalnya nih, A itu adalah 2024. Berarti di sini A dikali A ditambah 6 ditambah 9. Ini diakarin. Berarti dia adalah A kuadrat ditambah 6A ya, dikali semua nih ke dalam kurungnya. Ditambah 9. Ini diakarin. Nah, A kuadrat ditambah 6A ditambah 9 itu hasil dari A ditambah 3 dikuadratin. Coba nih ya, kita coba. A kali A itu adalah A kuadrat. A dikali dengan 3 berarti plus 3A. 3 dikali A yaitu plus 3A. 3 dikali 3 yaitu plus 9. Ini berarti A kuadrat ditambah 6
A ditambah 9. Sama ya teman-teman. Berarti ini akar dalam kurung A ditambah 3 dikuadratin. Karena ini akar ya, berarti kita keluarin menjadi A ditambah 3. A-nya di sini kan sudah kita misalin yaitu 2024, berarti 2024 ditambah 3 yaitu 2027. D jawabannya. Oke, lanjut nomor 14. Oke, di sini nomor 14 hasil dari 6 pangkat 5. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Dan 6 berarti kita bisa misalnya seperti ini, 6 dikali 6 pangkat 5. Nah, kalau pangkat itu misalnya nih, kita punya pangkat A kali N dan A kali M. Pangkatnya aja yang berbeda ya teman-teman. Nah, ini bisa jadi A, N ditambah M. Pangkatnya ditambah, berarti ini juga sama nih. 6 kan 1 ditambah 5, yaitu 6 ya. 6 pangkat 1 ditambah 6 1 di sini ditambah 5 yang ini. Oke, 6 pangkat 6 D jawabannya. Oke, lanjut nomor 15. Oke, kita selesaikan ya. Yang pembuat angka 10 aja dulu ya teman-teman. Ini 1 sama 9 itu kan 10 ya hasilnya. 3 sama 7 itu 10 ya. Nah, 5 sama 15 itu kan 20 nih. Lalu 13 sama 17 itu kalau ditambah hasilnya adalah 30. Oke, sisa 11 ya di sini. 10 tambah 10 tambah 20 tambah 30. Yaitu ini kan 10, 20, 40, 70. Lalu ditambah 11 yang sisanya belum kita tambah ya. Ini 181 ya. B jawabannya. Oke, lanjut nomor 16. Oke, untuk nomor 16 kita lihat perbandingan X dan Y-nya. Kalau misalnya nih penyebut atau angka yang di bawahnya itu kecil ya. Ini kan 13 sama 15 masih kecilan 13 ya. Nah, kalau misalnya ini dijadikan bilangan desimal pecahan ini, maka akan menghasilkan angka yang besar ya. Sedangkan yang ini akan menghasilkan angka desimal yang kecil ya dibandingkan dengan X. Nah, kalau yang ini 23 sama 19 kan masih besaran ini ya yang di X. Tapi kalau misalnya kita buat angka pecahan ini menjadi angka desimal, ini akan menghasilkan angka yang kecil. Sementara ini besar ya. Jadi kalau besar dikurangin kecil itu masih besar ya. Tapi kalau kecil kurangin besar ini bisa jadi hasilnya adalah negatif ya. Ini hasilnya masih positif. Jadi positif sama negatif masih besaran positif ya. Berarti X lebih besar daripada Y. Oke, lanjut nomor 17.
Ini jarak yang ditempuh dengan kecepatan 40 km per jam dalam waktu 45 menit. Oke, kita ubah dulu menitnya ini jadi jam ya. Kan berarti 45. Nah, 1 menit kan 60 ya. Berarti 45 per 60. Yaitu kita dapatkan bahwa 3/4 ya teman-teman. 3/4 jam. Kalau dibagi. Nah, lalu rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya. Nah, kecepatannya kan 40 ya. Jaraknya yang kita cari ya, S. Nah, lalu waktunya, time-nya itu adalah 3/4. Oke, berarti kita kali hilang ya. Berarti S sama dengan 3/4 dikali 40. Yaitu ini 1, ini 10. Berarti 30 km. Berarti masih besaran X ya. Masih besaran X. Berarti B jawabannya. Oke, lanjut nomor 18. Oke, untuk nomor 18 ini 1/13. Berarti kalau 13% tuh 13/100. Oke, nah ini kita kali silang aja nih. Ini dapat 100. 13 kali 13 itu 169 ya. Nah, 169 sama 100 masih besaran Y ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 19. Oke, untuk nomor 19 ini X kuadrat sama dengan 16. Berarti kita akarin aja ya. Akar dari 16 itu adalah X-nya berarti 4 ya. 4 atau enggak min 4 nih. Karena kalau min 4 dikali min 4 itu hasilnya bisa 16 juga gitu. Selain 4 kali 4 ya. Nah, kalau Y pangkat 3 sama dengan negatif 27, itu kalau misalnya pangkat 3 di Y-nya kita karin, itu akan menghasilkan min 3 ya. Coba aja min 3 dikali min 3 kali min 3. Itu hasilnya adalah negatif 27. Karena di sini ada negatif ya. Jadi nggak bisa nih kalau 3 kali 3 kali 3 itu tidak sama dengan min 27 ya. Dia pasti positif 27. Jadi karena X-nya itu mempunyai dua solusi yaitu negatif 4 dan 4. Sementara Y-nya adalah negatif 3 aja solusinya. Berarti jawabannya adalah D ya teman-teman. Hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, lanjut nomor 20. Oke, di sini nomor 20 tuh kalau 3% itu adalah 3/100 ya. Ini 3/10 nih. Kan kalau misalnya yang di bagian bawah penyebutnya itu besar ya. Ini kan besar nih yang bagian X dan Y kan kecil ya. Tapi kalau misalnya dijadikan angka desimal, yang kecil ini, yang bawahnya kecil itu akan menjadi angka yang besar ya.
sedangkan yang bawahnya itu besar, yang 100 ini, jadikan angka desimal 3/100 itu akan menghasilkan angka yang kecil ya. Jadi Y itu lebih besar ya. B jawabannya. Oke, lanjut nomor 21. Oke, di sini skala pada peta itu adalah 4/1 juta ya. Jika jarak antara A dan B pada peta 24 cm, berapa jarak sesungguhnya kedua kota tersebut? Oke, ini perbandingan ya. Berarti kita bagi aja nih 1 juta dibagi dengan 4. Lalu nanti hasilnya akan dikali dengan 24 ya. Tapi ini masih dalam bentuk sentimeter ya. Ini kita coret aja 1. Ini kita coret jadi 6 ya. 6 kali 1 juta berarti 6 juta. Tapi masih sentimeter ya. Dan di soal mintanya adalah kilometer. Tapi di sini ada angka 6 nih. Ya udah berarti yang E jawabannya. Karena kalau sentimeter ke kilometer itu naik 5 ya. Berarti dicoret 5 nolnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 60 km. Oke, lanjut nomor 22. Oke, di sini Sumaryadi bekerja 6 hari dalam seminggu dengan bayaran 31.250 per hari kerja dan 20.000 per jam lembur. Dalam sebulan ia menerima gaji 1.030.000. Berapa jumlah jam lemburnya dalam sebulan? Nah, ini kan yang diterima sebulan, berarti satu minggu itu ada 1 bulan itu ada 4 minggu ya. Berarti dan dia kan kerjanya per minggunya 6 hari ya, berarti 6 kali 4 yaitu 24 hari dalam sebulan Pak Sumaryadi itu bekerja. Nah, perharinya kan dibayar 31.250, berarti dikali aja. Dikali dengan 24. Ini 0, 0, 2. 4 kali 2 itu 8 ditambah 2, 0. 1, 4 kali 1, 4 ditambah 1, 5. 4 kali 3 itu 12. Ini kosong. Ini kosong, ini 5. Ini 2, ini 6. Ini ditambahin 0, 0, 0, 0. Ini jadi 5, ini jadi 7. Berarti 750.000 ya tanpa lembur. Tapi kan dia digajinya 1.030.000. Berarti kita kurangin aja. Kurangin 750.000. Dikurangin 0, 0, 0. 0, ini adalah 8, ini adalah 280.000. Nah, ini dia kan dibayar lembur tuh per jamnya adalah 20.000 ya. Berarti ini dibagi nih 280.000 dibagi dengan 20.000. Untuk mengetahui berapa lama dia lembur dalam sebulan itu. Ini kan nolnya ada 4 ya. Coret aja. 28 dibagi dengan 2 yaitu 14. Berarti 14 jam ya. Pak Sumaryadi
lembur dalam sebulan. Oke, lanjut nomor 23. Oke, Ratu mempunyai uang 1.101.500 ya. Digunakan untuk membeli lemari 700.950, tas 215.000, sama sepatunya 170.000 ya. Nah, uang ratunya berapa? Ini kita tambahin dulu ya untuk pengeluarannya. Oke, ini 50, ini 9, ini 5, ini 8, ini 10. Oke, berarti pengeluarannya adalah 1.085.950. Oke, kita langsung kurangin ya dengan uang yang dipunya oleh Ratu. Oke, kita kurangin. Ini 50 ya. Lalu 14 kurangin 9 itu adalah 5. Lalu 10 kurangin 5 itu adalah 5. Lalu 9 kurangin 8 itu 1. Berarti sisa uangnya adalah 15.550. Jawabannya. Oke, lanjut nomor 24. Oke, jika X rupiah dibagi rata kepada N orang ya. Setiap orang memperoleh bagian 400. Berarti tulisannya gini ya. X itu kan rupiah ya, dibagi per N orang ya, yaitu menghasilkan 400. Jika seorang lagi bergabung dengan kelompok itu dengan jumlah uang yang sama, tiap orang akan memperoleh 300. Ada yang masuk nih, berarti X per N plus 1 itu sama dengan 300 ya. Berapa rupiahkah uang itu? Oke, ini kita kali silang dulu. Berarti X sama dengan 400N. Oke, kita masukkan ke sini ya. Berarti 400N. Ini kita kali ini ya. N plus 1 dikali dengan 300. Berarti 300N plus 300. Oke, ini kita pindah ruas yang 300N-nya. Jadi 400N dikurangin 300N sama dengan 300. Ini menjadi 100N sama dengan 300. Ini N-nya itu adalah 3 ya. Berarti N-nya adalah 3. Lalu kita masukkan ke sini nih untuk mencari berapa rupiah, karena kan X itu rupiah ya. Berarti masukkan 400 dikali dengan 3 yaitu 1.200. Berarti A jawabannya. Oke, lanjut nomor 25. Oke, di sini umur rata-rata suatu kelompok yang terdiri atas siswa, guru, dan guru adalah 25 tahun ya. Jika umur rata-rata siswa adalah 17 tahun dan umur rata-rata guru adalah 41
Tahun berapakah perbandingan banyak umur siswa dan umur guru? Ini adalah misalnya rata-rata keseluruhan ya. Rata-rata keseluruhan RK sama dengan siswa dikali rata-rata dari siswa RS ya, ditambah guru dikali rata-rata dari gurunya per siswa ditambah guru. Ini jumlah siswa ditambah jumlah guru. Rata-rata keseluruhannya adalah 25. Siswanya yang kita cari, rata-rata siswa itu adalah 17 tahun kali 17 ditambah gurunya, itu jumlah gurunya yang kita cari dikali rata-rata gurunya adalah 41. Ini per S ditambah G. Oke. Kita kali semuanya ya. Jadi 25 S ditambah 25 G sama dengan 17 S ditambah 41 G. Yang S itu di sebelah kiri, yang G di sebelah kanan ya. Berarti 25 S dikurangin 17 S sama dengan 41 G dikurangin 25 G. Oke, 25 kurangin 17 itu menghasilkan 8 ya. 8 S. Ini 41 dikurangin 25 itu adalah 16 G ya. Berarti S banding G sama dengan 16 per 8 ya. Ini yang S, yang 8-nya turun ke bawah menjadi seperti ini. Yang G-nya turun ke bawah ya, menjadi seperti ini. Berarti ini kalau dibagi menjadi 2/1. Umur siswa, baiknya umur siswa dan guru itu adalah 2/1. A jawabannya. Oke, lanjut nomor 26. Oke, nomor 26. Farhan menyenangi buku-buku fiksi. Meta menggemari komik. Mayang membeli beberapa buku biografi. Irfan penggemar puisi. Sedangkan Sonya menyukai buku-buku non-fiksi. Jika dibuat kelompok membaca beranggotakan 3 orang, susunan anggota yang paling sesuai ini sepertinya didasarkan pada buku fiksi sama non-fiksi ya. Kalau buku fiksi itu berisi buku karya tulis yang didasarkan pada imajinasi penulis ya. Ini kan Farhan kan buku fiksi. Lalu kalau komik itu masuknya fiksi ya, karena khayalan kan. Berarti Meta masuk sini. Mayang membeli beberapa biografi. Nah, kalau berdasarkan fakta itu masuknya ke non fiksi. Berarti Mayang sini ya. Ini MA, ini untuk Meta ya, ME. Oke, kalau Irfan itu puisi, berarti masuknya fiksi ya, karena khayalan kan. Kalau Sonya menyukai buku-buku non fiksi, berarti di sini S. Nah, ini berarti yang beranggotakan 3. Farhan, Meta, Irfan. Oke, kita lanjut nomor 27. Oke, di sini seorang ahli telah memastikan bahwa 7 orang
MNPQRST adalah ayah, ibu, bibi, saudara laki-laki, saudara perempuan, istri, dan anak perempuan dari X. Tetapi ahli tersebut merahasiakan status masing-masing kepada X kecuali memberitahukan hal berikut. P dan Q berjenis kelamin sama, S lahir sebelum M dan N tidak berjenis kelamin sama, Q bukan ibunya X. Di antara MNPQRST berapa yang perempuan? Kalau gitu kita cari tahu nih yang perempuan nih. Ini anak perempuan 1, 2, 3, 4, sama 5 ya. C jawabannya. Oke, lanjut nomor 28. Oke, di sini suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sarjana sesudah C, berarti C dulu ya baru A. B menjadi sarjana sebelum D. B dulu baru D. Oke, dan bersamaan dengan A, berarti A sama B ya. Siapakah yang menjadi sarjana paling awal? Ini yang paling awal adalah C ya teman-teman. Jadi urutannya adalah C, lalu habis C kan A ya. Nah, karena A itu sama dengan B, berarti A sama dengan B, baru D yang terakhir. Karena ini ya. Jadi C. Oke, lanjut nomor 29. Oke, di sini 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Ini tidak bersebelahan. Ini di N aja ya. Di N. Ini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. TA ya, Tia. Nila duduk di dekat Tia. Nila itu dekat Tia ya. Tia. Ini duduk di dekat Jupri. Ini Jupri. Dan Jupri duduk di sebelah Nila. Berarti kayak gini ya, Nila. Berarti kan Nila kan sebelahnya siapa tadi? Tia ya. Berarti kayak gini nanti. Tia. Oke. Salim tidak ingin didahului oleh Harto ya. Berarti Salim dulu baru Harto. Dan Harto bersebelahan dengan Tini. Dia duduk di urutan terakhir. Oh, berarti masukin aja nih ya statement ini ke dalam sini. Berarti ini S, si Salim dulu, baru Harto, baru si Tini. Siapakah yang duduk di urutan kedua? Yaitu Harto ya teman-teman, E. Oke, lanjut nomor 30. Oke, untuk nomor 30, data hasil penjualan rata-rata di setiap bulan sebuah toko mebel bulan Januari ya. Jika mendapatkan pendapatan rata-rata meja makan adalah 30 juta, ini ya. Dan itu sudah termasuk untuk 20%, maka modal yang dikeluarkan
untuk meja makan adalah, berarti ini nanti rumusnya seperti ini ya, 30 juta sama dengan 100% ditambah untungnya yaitu 20% ya. Lalu dikali dengan modal, karena kita akan nanti mencari modalnya ya. Jadi ini adalah 120%. Ini 30 juta. Ini modal. Kan kalau 120% itu sama dengan 120 per 100 ya. Berarti kalau misalnya seperti ini 120 per 100, ini 30. Modal. Ini dikali ya. Ini dikali, ini yang 100-nya 120 nanti dibagi. Berarti 30 juta tuh 23 tambah nolnya 2 ya, 1 2 per 120. Nolnya coret, lalu ini dibagi dengan berapa ya, 6. Bagian 6 ini dapat 5, ini dibagi 6 itu dapat 2 ya. Ini dibagi dengan 2 ini dapat 1, ini dibagi dengan 2 menjadi 25 ya. Berarti 25 sama dengan modalnya itu ini ya, modal sama dengan 25. Nolnya ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. 25 juta D. Oke, lanjut nomor 31. Oke, untuk nomor 31 ini gambar yang paling beda dengan 4 opsi gambar lainnya ya. Ini adalah jawabannya adalah B. Kenapa? Karena di setiap kotak itu selalu ada minimal satu yang segitiga ini sama yang kotak ya. Dan ini 2 kotak nih, segitiganya nggak ada. Kalau C kan ada nih, minimal 1 segitiga sama kotak. Oke, lanjut nomor 32. Oke, untuk nomor 32 ini polanya adalah diputar ya. Ini ternyata diputar searah jarum jam nih, 90 derajat. Jadi seperti ini. Tidak ada perubahan bentuk atau warna ya. Soalnya yang gambar yang sudah ada ini diputar berlawan arah jarum jam, tapi tidak ada perubahan bentuk atau warna ya. Berarti ini jawabannya adalah B. Karena diputarnya searah jarum jam. Oke, lanjut nomor 33. Nah, untuk nomor 33 ini polanya kita lihat dari kiri ke kanan ya. Nah, ini ternyata ada operasi bilangan matematika ya. Jadi 4 kali 3 itu kan 12 ya. 14 kurangin 2 itu kan 12. Berarti di sini ada angka 6 sama angka 2. Nah, hasilnya tuh harus 12 juga, ngikutin yang di atas-atasnya ya. Ini kan 12, ini 12. Berarti dikali ya. A jawabannya. Oke, lanjut nomor 34.
Oke, nomor 34 ini bintangnya itu hitam, putih, lalu nambah hitam, nambah putih, nambah hitam, berarti nambah putih ya, yaitu opsi B. Oke, lanjut nomor terakhir. Oke, nomor terakhir ini kita bisa dilihat bagian ini ternyata diputar 90 derajat ke arah jarum jam ya. Berarti posisi ini nanti akan di bagian sini ya, yaitu opsi B. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, terima kasih.